Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Ziarah Batin. Pengalaman Maria Magdalena juga sering kita alami. Ada saat di mana kita merasa Tuhan seakan-akan jauh dan bahkan meninggalkan kita. Apakah benar seperti itu? Tidak. Allah selalu menyertai kita. Kitalah membuat diri kita sendiri tidak lagi mampu mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan. Emosi dan perasaan negatif kerap membuat kita memandang Tuhan seakan seperti seorang penjaga taman. Sapaannya memang terdengar, namun kerap kita pura-pura tuli. Kita tidak mau mendengarnya, kita menganggap suaranya seperti angin lalu. Di tengah kegalauan, kita mungkin tidak merasakan dan mengalami Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu menuntut kita harus merasakan dan mengalaminya. Yang Tuhan minta dari kita adalah apapun situasi hidup, haruslah tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Ia menyertai kita dalam setiap denyut jantung hidup kita. Ia menyertai kita dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Dalam tawa dan tangis kita, kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan itulah yang akan menuntun kita pada pengalaman dikasihi oleh Dia. Ya Tuhan, kami bersyukur karena boleh mengalami kebangkitan Yesus. Melalui Dia, kami diteguhkan dan dikuatkan bahwa Engkau selalu beserta kami. Amin.